Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, sudah lama sekali kita tidak berjumpa dalam ibadah chapel ya. Ya, saya Bapak harap kalian semua tetap baik-baik saja. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan memulai ibadah chapel kita meskipun melalui media online. Bapak harap tidak mengurangi sukacita dan semangat kita dalam memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan mengawali ibadah chapel ini dengan menaikkan pujian yang mengatakan bahwa segala puji dan hormat hanya kepada Tuhan. Kita naikkan pujian.
kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Stella. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah di hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke. Kita akan menaikkan pujian yang sangat bersukacita seharusnya. Ya. Kalian boleh sambil menari-nari, kalian boleh sambil bergerak, meloncat-loncat mungkin sambil menaikkan pujian ini. Kita naikkan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Kita akan berdoa syafaat sekarang yang akan dipimpin oleh Ibu Wita dengan beberapa pokok doa nanti akan disebutkan oleh Ibu Wita. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian yang berjudul tentang give thanks begitu. Pujian ini mengatakan bahwa kita harus mengucap syukur dengan segenap hati kita atas segala yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful
ini kita akan mengangkat pokok-pokok doa kita. Kita mendoakan ada 5 pokok doa. Yang pertama untuk bangsa dan negara kita. Kedua untuk kota yang kita tinggali, Kota Lubuk Linggau. Yang ketiga untuk guru dan staf dan juga siswa. Kemudian yang keempat kita mendoakan orang tua. Dan yang kelima kita doakan semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Misalkan membukanya di dalam doa, misalkan berdoa, dan kiranya kalian ditempatkan masing-masing boleh mendoakan beberapa pokok-pokok doa kita, dan nanti Miss juga akan tutup. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur untuk pertolongan, kekuatan, kesehatan yang masih boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Terima kasih untuk kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami, ibadah chapel senior walaupun melalui online Bapak. Tapi kami akan percaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan taat hingga selesai atau hingga berakhirnya nanti. Bapak, saat ini kami akan mendoakan beberapa pokok doa kami. Yang pertama, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak, Engkau tahu bangsa kami, bangsa Indonesia, ada banyak hal yang terjadi terkhusus untuk pandemi COVID-19 ini yang kami sedang hadapi. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, para pemerintah. Kiranya Engkau yang terus memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memberikan keputusan-keputusan kepada setiap kami, setiap kita, masyarakat, sehingga setiap keputusan yang diberikan itu boleh dilaksanakan dan dapat memberikan damai sejahtera bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini. Saat ini juga kita akan berdoa untuk kota tempat tinggal kita, Kota Lubuk Linggau. Kita tahu kita juga salah satu kota yang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya setiap masyarakat di Lubuk Linggau ini boleh lebih mengikuti aturan-aturan, protokol-protokol yang telah disampaikan oleh pemerintah, agar kita juga dapat mencegah terinfeksinya oleh virus corona ini. Kita berdoa juga untuk para pemimpin Kota Lubuk Linggau ini, kiranya mereka juga boleh diberikan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang akan disampaikan dan juga kita boleh terapkan di Kota Lubuk Linggau ini. Kiranya semua keputusan yang diberikan dikembalikan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Kiranya seluruh warga masyarakat Kota Lubuk Linggau benar-benar menjunjung tinggi kerukunan dan damai sejahtera pun boleh kita rasakan sebagai warga warga masyarakat Kota Lubuk Linggau ini. Saat ini kita akan berdoa untuk guru, staf dan siswa. Kita bersyukur untuk segala hal yang boleh kita lakukan terlaksana di tengah-tengah pandemi ini. Kita boleh melaksanakan home based learning, dan saat ini Miss mau kita mengangkat pujian give thanks ini sekali lagi untuk mengembalikan ucapan syukur kita ini kepada Tuhan atas setiap kekuatan, setiap kesehatan yang masih diberikan Tuhan kepada kita hingga saat ini. Mari kita angkat pujian ini, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's with us. Jesus Christ.
kiranya setiap pembelajaran yang diberikan, setiap didikan, bimbingan yang telah diberikan kepada murid-murid boleh menjadi bekal untuk murid-murid kedepannya, boleh menjadi bekal untuk masa depannya, dan kiranya Engkau juga memberikan kekuatan untuk guru-guru dan juga staf dalam melaksanakan home based learning ini, dan juga dalam melaksanakan setiap pekerjaan-pekerjaan pelayanan di sekolah ini. Kiranya terus diberikan hati yang benar-benar taat, tulus untuk mau melayani murid-murid, terkhusus di sekolah Dian Harapan Lubuk Linggau ini. Dan saat ini juga berdoa untuk siswa. Kami mengucap syukur untuk murid-murid yang boleh melaksanakan home based learning dari rumah. Mereka boleh mengikuti setiap instruksi yang diberikan baik dari guru subjek maupun dari Bapak Ibu adik kelas. Kami mengucap syukur untuk itu, dan kiranya jika mungkin home based learning ini akan terus dilanjutkan, kiranya murid-murid boleh tetap dengan setia boleh mengikuti setiap instruksi dan juga mungkin beberapa hal-hal yang disampaikan oleh guru-guru subjek dan juga Bapak Ibu wali kelas. Saat ini kita juga berdoa untuk orang tua dari kalian masing-masing. Kita bersyukur orang tua boleh mengambil bagian, mengambil peran dalam melaksanakan home based learning ini. Kiranya setiap orang tua di rumah boleh diberikan kekuatan juga, kesehatan di dalam membantu dan mendidik kalian ketika kalian belajar dari rumah, dan juga ketika mereka boleh mengerjakan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat dalam melaksanakan setiap aktivitas mereka. Kiranya Engkau yang terus memberikan solusi dari setiap pergumulan-pergumulan, dari setiap masalah yang dihadapi setiap keluarga ataupun orang tua murid-murid. Kiranya Tuhan boleh memberikan setiap jawaban dari setiap doa yang disampaikan oleh orang tua maupun keluarga mereka masing-masing. Bapak, kami berdoa di tengah-tengah pandemi ini. Kami tahu mungkin kami sering tidak taat, tidak mengikuti aturan atau protokol yang telah disampaikan oleh pemerintah. Kiranya kami boleh terus mengikuti setiap aturan-aturan itu, dan kami yakin setiap aturan yang diberikan pemerintah adalah untuk yang terbaik bagi kesehatan kami, sehingga kami boleh mencegah agar kami tidak terpapar atau tidak terinfeksi oleh virus corona ini. Bapak, kami berdoa untuk setiap tim medis yang berada di garda depan. Kiranya Engkau terus memberikan mereka kekuatan juga Bapak, dan kesehatan. Engkau berikan mereka hati yang tulus, yang mau melayani setiap pasien-pasien yang terinfeksi Bapak. Kiranya Engkau terus memberikan mereka kekuatan agar mereka dapat menyembuhkan setiap pasien-pasien yang terinfeksi virus corona ini. Kami juga berdoa untuk keputusan yang mungkin kami sudah dengar untuk new normal Bapak. Kiranya Engkau yang terus memberkati kami, baik itu murid-murid di rumah, orang tua, guru-guru, sekolah. Kiranya Engkau memberikan kami hati yang siap dan cepat untuk beradaptasi ketika keputusan new normal ini akan berlangsung ke depannya. Kami berdoa agar kami juga boleh terus menjaga kesehatan kami ketika kami di rumah ataupun ketika kami keluar dari rumah. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati setiap kami dimanapun kami berada saat ini, baik di rumah kami masing-masing ataupun Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan pekerjaan di sekolah. Kiranya Engkau yang terus memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi yang akan dibawakan oleh Pak Haris.
Tetapi sebelum itu kita akan menyanyikan pujian bukan dengan kekuatanku. Pujian ini berkata bahwa bukan dengan kekuatan kita bisa menjalani setiap kehidupan kita, tetapi karena pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan yang menopang hidup kita sehingga kita bisa mengerjakan segala sesuatunya. Kita naikkan pujian ini. Selamat siang buat kita semuanya. Akhirnya kita bertemu kembali di sini buat murid-murid Pak Haris yang SMP dan SMA Sekolah dan Harapan. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Kami bersyukur kami bisa berkumpul di sini meskipun harus secara online. Kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara dengan kami agar kami bisa memiliki panduan dalam menjalani hari-hari kami ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar yang namanya Ebenezer. Pernah dengar nggak? Saya rasa sih, saya yakin beberapa dari kita semua sudah pernah dengar ya. Nah, jadi apa sih yang akan ingin kita dalami hari ini?
Hari ini perikop kita itu diambil dari 1 Samuel 7 ayat 12 ya. Pak Haris akan bacakan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pak Haris ulangi, sampai di sini Tuhan menolong kita. Oke. Apa sih sebenarnya Ebenezer itu? Jadi kalau kalian lihat di layar yang tertampilkan, di situ ada sebuah peta yang menyatakan Ebenezer itu adalah sebuah tempat, nama kota. Ya, Ebenezer itu terletak di antara Mispa dan Yesana. Kalau kamu lihat di dalam peta tersebut, itu ada tertulis Ebenezer, tanda tanya. Kenapa dibuat tanda tanya seperti itu? Karena itu masih estimasi letaknya di situ. Nah, dan saya menuliskan di situ old, artinya yang lama, sebelum daripada catatan ini ditulis ya dalam 2 Samuel tadi, 1 Samuel 7 ayat 12 tadi. Sebelumnya Ebenezer itu merupakan tempat di mana bangsa Israel 2 kali kalah. 2 kali mereka berperang bersama dengan bangsa Filistin dan 2 kali mereka kalah di situ. Dan setiap kali kalah perang, kalau kalian misalnya suka main game atau melihat video-video ataupun YouTube, kalau kalah berperang itu sangat sedih. Ya, selain kematian, mereka juga menghadapi namanya kemiskinan, penjajahan, penjarahan. Wah. Jadi kalau kita kalah perang itu sangat menyedihkan. Sehingga orang-orang di sana setiap kali mendengar kata Ebenezer dulu, aduh, itu adalah tempat di mana kami kalah. Tempat di mana kami 2 kali kalah bersama dengan bangsa Filistin. Jadi kalau mereka berdiskusi mengenai satu dan lain hal, mendengar kata Ebenezer, aduh, jangan deh jauh-jauh. Jauh-jauh itu dari kita. Mereka nggak suka kata Ebenezer. Nah, dahulu istilah Ebenezer itu sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Karena itu mengingatkan akan kekalahan, kematian, dan penderitaan. Tetapi setelah kekalahan itu, mereka merasa, oh, kita ini kalah berperang bersama bangsa Filistin. Itu bukan hanya kekalahan kita, tapi kekalahan dari Tuhan kita. Kenapa Tuhan membuat kita kalah? Bahkan tabut perjanjian itu sampai dibawa sama orang Filistin. Kenapa? Justru bukannya bangsa Israel ini merasa harus, oh, kita harus lebih berdoa lagi. Enggak. Mereka berpikir, Tuhan kita udah kalah, kita harus cari yang lain. Karena Tuhan kita kurang hebat. Dia nggak yakin dengan apa yang sudah Tuhan lakukan sebelumnya. Mereka lupa bagaimana Tuhan sudah memimpin mereka selama berpuluh-puluh tahun. Mereka kecewa sama Tuhan. Mereka cari yang lain. Bangsa Israel berbalik daripada Allah. Bangsa Israel menyembah Baal dan Astoret, ya, Asitoret. Itu gambarnya ada Pak Haris tampilkan. Itu Baal itu yang bawah, yang ada tanduknya. Lalu Asitoret itu adalah yang di atas, ya. Dia seperti ada kaki hewan, burung, ya. Dia punya sayap. Nah, bangsa Israel akhirnya menyembah mereka. Karena mereka merasa, aduh, Tuhan kita, Tuhan Israel itu udah kalah, kita harus ganti Tuhan. Benar nggak sih? Seperti itu. Bangsa Israel melupakan pertolongan Allah dan meninggalkan Allah. Tetapi mereka ketika menyembah Baal dan Asitoret, mereka tidak bisa menemukan kepenuhan ketika mereka bersama-sama dengan Allah. Sehingga pada 20 tahun setelah kekalahan terakhir oleh bangsa Israel bersama dengan Filistin, mereka kembali lagi diperhadapkan akan masa-masa mereka harus berperang melawan Filistin, merebut kembali daerah-daerah yang dulu sudah terambil. Nah, bangsa Israel gentar, takut. Aduh, gimana nih? Kita bakal berperang lagi di tempat yang sama lagi, Ebenezer. Kayaknya kita bakal kalah lagi. Hanya mendengarkan kata Filistin aja bangsa Israel sudah bergetar.
kita bakal kalah lagi nih. Gimana ini? Bersyukur Tuhan mengirimkan Samuel, seorang nabi yang mengingatkan bangsa Israel, "Hei, ingatlah akan Tuhan yang dulu bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan nenek moyang kita keluar dari bangsa Mesir. Kembalilah." Nah, jadi bangsa Israel itu karena saking takutnya kalah, mereka gentar dan mereka mendengarkan kata Samuel, akhirnya mereka berusaha untuk kembali kepada Allah. Mereka mendengarkan apa yang diperintahkan oleh si Samuel. Ya, apa sih yang diperintahkan oleh si Samuel? Itu tertulis dalam 1 Samuel 7 ayat 3-6. Pak Haris akan bacakan. Ini adalah hal-hal yang disampaikan oleh Samuel kepada bangsa Israel supaya mereka sadar bahwasannya kita harus kembali kepada Allah. Kalau kamu inginkan kemenangan, kalau kamu inginkan penyertaan dari Tuhan, kamu harus kembali pada Allah. Ya, dalam Samuel 7 ayat 3, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa. Nah, kita pada saat mendengarkan ini sepertinya gampang sekali ya. Tetapi bangsa Israel perlu proses 20 tahun loh. 20 tahun mereka meninggalkan Tuhan. 20 tahun mereka menyembah Allah yang lain. Pada saat mereka ketakutan, bergetar, mereka teringat kembali. Dan dengan hati yang terbuka, Tuhan datang melalui Samuel. Tuhan bilang, "Ayo kembali sama aku. Berdoalah kepada aku. Tunjukkan keseriusanmu untuk kembali sama aku." Ya. Nah, kalau anak-anak perhatikan di situ, tidak mudah ya. Tidak mudah bagi bangsa Israel sebenarnya melepaskan Allah-Allah yang mereka sudah sembah. Tidak mudah bagi mereka untuk mempercayai kembali. Tetapi mereka di tengah ketakutan mereka, di tengah kekhawatiran mereka akan kalah kembali. Aduh, gimana ya? Samuel datang. Tuhan datang melalui Samuel. Dia berkata, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, jauhkanlah para allah asing dan para asitoret. Beribadahlah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, minta ampunlah kepada Tuhan." Lalu apa yang terjadi? Old Ebenezer berubah menjadi New Ebenezer. Ebenezer di dalam Alkitab itu dikatakan sebagai batu pengingat yang berfungsi untuk mengingatkan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kenapa? Karena setelah bangsa Israel itu mendengarkan kata Samuel, mendengarkan yang Tuhan perintahkan, tidak lagi mengikuti dewa-dewa Baal dan Asitoret, Tuhan memberikan kepada mereka kemenangan yang luar biasa. Kalau anak-anak coba dalami lagi kisah itu lucu sekali. Ya. Mereka tidak berperang melawan Filistin. Ya. Mereka sebenarnya takut, gemetar, aduh bentar lagi kita bakal diserang, bentar lagi bangsa Filistin akan datang, kita bakal kalah. Tapi mereka berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka mempersembahkan hati mereka mempersembahkan apa yang mereka punyai. Ya. Lalu di tengah ketakutan mereka, di tengah ketidakberdayaan mereka, bangsa Filistin datang dengan gegap gempita. Mereka pede karena sudah dua kali menang. Ya, pede mereka. Lalu tiba-tiba ya, suara Tuhan datang seperti gemuruh guntur yang sangat besar yang membuat bangsa Filistin itu takut, bergetar. Bukan bangsa Israel yang berperang, Tuhan yang berperang buat mereka.
Mendengar suara guntur, gemetarlah, takutlah bangsa Filistin. Mereka berbalik arah, mereka bercerai-berai. Mereka khawatir, Allah Tuhan bangsa Israel sudah datang, kita bakal kalah. Melihat hal itu, percaya dirilah bangsa Israel ini, mereka kejar. Siapa yang berperang sebenarnya? Bangsa Israel kah? Tidak. Tuhan yang berperang buat mereka. Dan pada saat itu Samuel mengingatkan, hei, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu kuat sehingga kamu memenangkan peperangan ini, tapi Allah yang sudah berperang bersama-sama dengan kita. Allah yang membuat bangsa Filistin itu kembali. Sadarkah kamu itu? Sehingga dia mengambil sebuah batu untuk pengingat. Nih, setiap kali kamu melihat batu ini, kamu harus ingat bahwasannya Tuhan, sampai di sini Tuhan menolong kita. Karena Tuhanlah maka bangsa Filistin itu bisa pergi, bukan karena kuat dan hebatmu. Digambar di situ itu adalah gambaran Ebenezer saat ini. Ya. Di dalam cerita Alkitab katanya cuma menaruh batu ya. Nah, tapi pada kenyataannya sekarang banyak batu-batuan di situ. Ya, mungkin orang-orang selalu mengingat masa-masa di mana oh ini adalah Tuhan menolong saya, mungkin dia tambahin lagi batunya. Mungkin ya, Pak juga nggak tahu pasti. Tapi gambaran dari tempat Ebenezer itu masih ada sampai saat ini. Dan seperti itulah gambarannya. Nah, tetapi kalau kita gali lagi lebih dalam lagi, Ebenezer itu dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah Tuhan batu penolongku. Kalau pendeta George Ferry dari GKI Kebun Siri, dia berkata demikian, Ebenezer itu sejauh mana kita mempercayai Tuhan, sejauh itulah pertolongan ada atas kita. Kalau kamu percaya segini sama Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu juga segini. Kata pendeta George Ferry. Kalau kamu percaya dengan Tuhan sesungguh-sungguhnya sepenuhnya, maka penyertaan Tuhan itu juga sepenuhnya pada kita. Menurut Pak Haris itu ada benarnya juga. Karena kalau kita terus berpegang teguh kepada Tuhan, percaya akan apa yang dia kerjakan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memampukan kita. Lalu Pak, ngapain sih kita belajar Ebenezer saat ini? Ini apa hubungannya dengan saya? Apa relevansinya dengan hidup saya? Nah, sekarang kita berada pada masa seperti bangsa Israel. Kita dipukul kalah oleh pandemik COVID. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kamu disuruh, saya dan kamu disuruh stay at home. Apakah kita kecewa akan Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan melakukan ini? Sama seperti bangsa Israel kecewa. Kenapa Tuhan meninggalkan kami? Apakah kita juga akan berespon seperti bangsa Israel yang mencari Allah lain? Tuhan, kita udah gak peduli lagi sama kita. Masa saudara saya mati karena COVID? Masa kayak ekonomi keluarga saya tiba-tiba kacau seperti ini? Tuhan, apa kita seperti itu? Atau kita tetap bertahan dan yakin bahwasanya sampai saat ini Tuhan itu masih menolong kita. Digambar di sini kamu bisa lihat bagaimana di Eropa, ya, di Amerika, orang-orang yang terkena COVID itu banyak sekali. Tidak hanya kematian ya. Tidak hanya kematian. Kalau di slide selanjutnya kamu bisa lihat bagaimana banyak, kalau saya lihat terakhir kali berita 30% katanya orang-orang di Amerika dirumahkan. Di Indonesia juga saya yakin banyak sekali yang dirumahkan. Kenapa? Karena nggak bisa kerja, harus stay at home. Kalau nggak bisa kerja, gimana saya bisa berpenghasilan? Gimana saya bisa menghidupi anak-anak saya, keluarga saya? Gimana saya bisa dagang, nggak ada yang beli? Lalu nggak hanya dipecat ya, ataupun dirumahkan, tapi muncul begitu banyak kemiskinan. Kalau kamu lihat di berita, banyak orang yang akhirnya mati di dalam rumahnya. Kenapa? Karena tidak makan. Atau pingsan di tengah jalan. Kenapa? Gak makan. Gak punya penghasilan. COVID ini juga memukul kita, sehingga banyak orang kehilangan pengharapan. Sampai kapan ya? Mau gimana saya bisa hidupnya?
Gimana dengan cita-cita saya? Bagaimana dengan harapan-harapan saya ke depannya? Apakah kita berespon sama seperti bangsa Israel yang berpaling daripada Allah? Apakah kita sama seperti bangsa Israel yang memilih untuk menyembah orang dewa-dewa lain? Melalui kisah ini sebenarnya kita diingatkan kembali, ya, kamu dan saya diingatkan kembali bahwasannya pertolongan dari Tuhan itu ada pada kita, asalkan kita kembali kepada Tuhan. Ingatlah bagaimana Tuhan sudah menolong kamu. Bagi yang sudah usianya 15 tahun, 14 tahun Tuhan sudah menolong kamu, memberikan kamu kesehatan, memberikan orang tuamu rezeki, memberikan kamu begitu banyak fasilitas yang luar biasa. Tuhan yang sama itu juga lah yang akan tetap memelihara kamu di saat yang sulit seperti ini. Ya, mari kita kembali kepada Tuhan. Ini Pak Haris mau tanya nih, sudah 3 bulan nih kita stay at home, disuruh beribadah dari rumah. Siapa yang beribadah dari rumahnya masing-masing? Pak, gak punya kuota, tapi kita kalau nonton film Korea bisa, ya. Oh, gak ada kuota Pak, tapi kita kalau nonton YouTube bisa. Pak, gak bisa, tapi kita kalau main game bisa. Hari ini kamu dan saya diingatkan kembali, kembalilah kepada Tuhan. Jangan banyak alasan, gak bisa. Sekarang kamu mau beribadah, sangat gampang. Semua gereja memberikan fasilitas untuk kita ibadah online. Ikuti, gumulkan, doakan. Kita juga diingatkan untuk bahwasannya Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita cari yang lain. Ketika kita mencari yang lain, ketika kita berpengharapan kepada yang lain, kita berpengharapan kepada uang, berpengharapan kepada tabungan dari orang tua kita. Oh, orang tua saya udah punya banyak uang Pak, saya bisa survive lah di dalam pandemi ini. Yakin? Berpengharapanlah hanya kepada Yesus Kristus. Kalau dulu Ebenezer itu sebuah batu, Ebenezer sekarang ini adalah Yesus Kristus. Dimana ketika kamu melihat Yesus Kristus dalam dirimu, ketika kamu memahami Yesus Kristus dalam dirimu, kamu akan benar-benar menyadari bagaimana Tuhan sampai sekarang ini masih menolong kita. Yakinlah, ya. Yang ketiga, berdoalah kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Samuel kepada bangsa Israel. Hei bangsa Israel, kalau kamu takut, berdoa kamu sama Tuhan. Kalau kamu gentar, berdoa kamu sama Tuhan. Kalau kamu merasa kamu tidak mampu, berdoa kamu sama Tuhan. Tuhan akan mendengarkan dan menjawab sesuai dengan waktunya. Jangan justru kamu udah Pak, gak dijawab-jawab. Dari kemarin, di 3 bulan yang lalu saya berdoa tentang COVID ini, tapi gak selesai-selesai. Saya gak mau lagi berdoa. Itu adalah contoh yang salah. Teruslah berpengharapan. Yakinlah Tuhan yang menolong bangsa Israel dalam mengalahkan bangsa Filistin, Tuhan yang sama juga yang akan menolong kita dalam menghadapi pandemik ini. Yakin gak kita? Percaya gak kita? Nah, ini bentar lagi kita mau bagi rapor nih, ya. Hari Kamis dan hari Jumat kita bagi rapor. Bagaimana respon kita akan hal itu? Bagaimana respon kita terhadap tugas-tugas yang sudah kita kerjakan ataupun tugas-tugas yang belum kita kerjakan? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Aduh, ya namanya COVID, namanya pandemi, ya jelek lah nilai saya. Aduh, yang namanya COVID, namanya pandemik, yang gak mungkin lah saya bisa belajar maksimal. Atau kita berespon, kita berefleksi. Ketika Tuhan masih kasih saya kesehatan, ketika Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk belajar dengan fasilitas yang baik, sudahkah saya memanfaatkannya dengan baik? Karena sampai saat ini Tuhan itu masih menolong kita. Sampai saat ini Tuhan masih menolong kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena siang hari ini kami diingatkan kembali bahwasanya Tuhan masih bersama-sama dengan kami.
Ketika kami berdoa kepadamu Engkau, Tuhan, ketika kami berpengharapan kepada Engkau, ketika kami benar-benar menyatakan Engkau sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup kami, Tuhan akan bersama-sama dengan kami menghadapi setiap persoalan di dalam hidup kami. Terkhusus di masa pandemik ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang lemah. Kami adalah orang-orang yang gampang sekali terjangkit oleh virus. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami. Ketika kebijakan new normal yang sebentar lagi akan diterapkan di Lubuk Linggau, Tuhan berikan kami hikmat untuk kami bisa terus senantiasa menjaga diri kami, menjaga orang-orang di sekitar kami, dan kami diberikan hikmat juga untuk terus bergantung penuh kepada Tuhan, untuk tetap berdoa kepada Tuhan dan berpengharapan bahwasanya Tuhan sampai sekarang masih menolong kami. Tuhan sertai setiap guru-guru kami yang masih bekerja. Tuhan sertai setiap orang tua kami yang sampai sekarang masih berjuang, bergumul untuk memenuhi setiap kebutuhan kami. Tuhan sertai setiap orang-orang yang masih harus menjalani hari-harinya seperti biasa untuk memenuhi nafkah dari keluarganya, agar kami bisa melalui ini semuanya dengan baik. Tuhan berikan kami semangat, sama seperti semangat yang dimiliki oleh bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Filistin. Berikan kami semangat untuk menghadapi COVID ini. Berikan kami semangat untuk terus belajar, tidak menyerah, tidak berputus asa akan ke kondisi yang ada saat ini. Tuhan sertai setiap kami yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita masuk kepada pengumuman. Kami ingin menyampaikan kepada murid-murid sekalian, hari Kamis dan hari Jumat kita akan ada pembagian rapor secara online. Ya, jadi diharapkan sebenarnya kamu bersama dengan orang tua untuk bisa menghadirinya. Ya, tidak ada pembedaan antara yang dapat hari Kamis maupun dapat hari Jumat, sama ya. Itu hanya saja slotnya terbatas. Murid kita itu banyak ya, ada yang 28, ada yang 25, ada yang dia 19, jadi terbatas sehingga slotnya ya harus dibagi antara hari Kamis dan hari Jumat. Nah, jadi silahkan mengikuti dengan jadwal yang sudah diberikan ya. Pastikan kamu on time. Pastikan fasilitas ataupun internet ataupun laptop atau handphone yang kamu gunakan bisa memadai ya, supaya pesan itu bisa disampaikan. Nah, lalu raport yang akan kamu terima itu adalah sebagian. Jadi hanya halaman satu saja, halaman di mana ada nilai-nilainya, ada predikatnya ya. Sementara halaman-halaman yang lainnya sudah ada, tetapi belum dibagikan kepada kamu. Ya, kamu bisa mengambilnya pada saat nanti sudah selesai pandemik. Ya, jadi sudah ada sebenarnya. Untuk murid-murid yang kelas 9 maupun kelas 12 yang sangat memerlukan untuk pendaftaran dari SMA ataupun universitas, boleh menghubungi wali kelas supaya bisa dipersiapkan. Kapan kamu butuh, biar sekolah bisa mempersiapkan dengan baik ya. Itu pengumuman yang pertama. Lalu pengumuman yang kedua, Pak Aris mau ingatkan ya, di masa new normal ini kita harus bijaksana ya. Ketika pemerintah memberikan kita kesempatan untuk beraktivitas, meskipun katanya di bawah 45 tahun itu boleh beraktivitas, tapi Pak Haris ingatkan kembali, ketika misalnya kamu tidak memiliki hal-hal yang harus dikerjakan di luar, tetaplah kamu di rumah. Mari kita jaga diri kita jaga orang tua kita juga, karena kita bisa saja menularkan kepada orang-orang yang kita kasihi. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, mengenai masuk sekolah ya. Nah, kalian akan masuk sekolah berdasarkan planning itu adalah tanggal 20 Juli. Tetapi itu kita juga akan menunggu keputusan daripada Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau ya. Kalau seandainya pemerintah daerah menyatakan oke, boleh langsung tatap muka, maka sekolah akan memberitahukan ya, melalui surat kah, melalui Teams kah, melalui WhatsApp orang tua kah, kita akan memberitahukan ya. Jadi Pak Haris maupun Bu Wizi tidak bisa secara langsung menyatakan oh masuk tanggal 20, nggak bisa. Kita harus tunggu kebijakan dari pemerintah daerah ya. Nah, jadi 3 hal itu Pak Haris harap kita bisa komunikasikan dengan baik kepada orang tua kita. Jangan nanti orang tua kita tanya, kita nggak tahu ya, nggak kayak gitu ya, karena kita sudah senior sehingga kita harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Oke, lalu
Gimana Pak? Saya habis chapel ini masih belajar nggak? Masih ya, jadi sudah ada kegiatan-kegiatan yang sudah dirancangkan oleh wali kelas maupun guru-guru subjek untuk kamu ikuti. Begitu juga dengan nanti ada kegiatan pada saat kelas 9, kelas 12 itu graduation, kalian juga ada kegiatan yang harus dikerjakan. Ya, jadi tetap semangat untuk belajar dari rumah, jangan menyerah, tetap percaya bahwasanya Tuhan bersama-sama dengan kita. Terima kasih.